Bumi Pertiwi merupakan karya insan yang paling sempurna dari Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberikan bumi yang sangat subur bagi kita. Indonesia merupakan negara agraris yang patut kita banggakan. Sayangnya, ketika kita melihat banyak sekali petani-petani yang meronta karena kekeringan, hama dan penyakit bertebaran di mana-mana. Mesin-mesin pertanian banyak yang rusak, bahkan terjadi kegagalan panen. Patutkah kita tetap bersyukur akan hal ini? Kita sebagai generasi Indonesia perlu melakukan adanya gebrakan baru untuk membangun pertanian kita menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta petani-petani Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Regina Claudia Setiawan. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada, program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengutarakan aspirasi saya yang berjudul Petani Juga Perlu Asuransi. Adapun konten pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah saya akan menjawab mengapa kita perlu adanya asuransi di bidang pertanian. Kita akan melihat juga resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam usaha tani. Kita akan melihat definisi asuransi secara umum, lalu akan merujuk kepada istilah penting dalam asuransi, kemudian definisi dari asuransi pertanian, kemudian kita akan melihat farm record, dan belajar dari yang terdahulu atau asuransi pertanian yang sudah ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan lanjut kepada bagian kesimpulan. Pertama-tama, kita akan melihat mengapa kita perlu asuransi pertanian. Di sini kita bisa melihat bahwa asuransi itu diperlukan ketika kita mengalami hal yang mungkin tidak tentu terjadi dalam kehidupan kita. Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu petani sekalian, bagaimana permodalan Bapak Ibu ketika ingin melakukan usaha tani? Ya, saya pakai punya teman saya ini Mbak, sawahnya jadi nggak usah dihitung. Ya, ini saya mah karena habis pensiunan TNI aja, jadi ngerjain lahan pertanian. Ya, ini pakai yang ada aja Mbak, jadi nggak ngerti hitungannya gimana. Permodalan dalam bidang pertanian merupakan salah satu hal yang cukup krusial Bapak Ibu. Permodalan merupakan salah satu hal yang bisa kita katakan cukup fundamental dalam ketika kita melakukan suatu usaha tani. Oleh karena itu, asuransi diperlukan sekali untuk menjaga dari adanya permodalan yang mungkin cenderung keliru atau bisa merugikan gitu. Selanjutnya adalah perlindungan kejadian tidak menyenangkan, hama wereng, atau ketika musim hujan terlalu berlebihan, ketika musim panas berkepanjangan, burung-burung bisa memenuhi lahan padi sehingga lahan padi bisa habis dimakan oleh burung atau tikus. Lalu ketika ada hama-hama yang lain memakan buah-buah di pohon, hal tersebut tidak bisa kita pungkiri pasti akan datang, dan kita membutuhkan suatu pihak yang bisa membantu kita untuk menanganinya. Selain itu, kita juga berfokus kepada pertanian berkelanjutan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dewasa ini sudah sangat luar biasa membangun pertaniannya. Dan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals yang berfokus kepada perubahan iklim, yaitu SDG nomor 13, di mana kita bersama-sama ingin menjadikan pertanian di Ibu Pertiwi ini bisa selarasnya tidak hanya profit, tapi juga bisa berfokus untuk membangun Indonesia yang menjadi jauh lebih baik. Dewan juri yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah melihat mengapa kita perlu asuransi, kita juga perlu melihat sebenarnya resiko-resiko apa saja sih yang mungkin terjadi dalam pertanian gitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa flashback gitu ketika sudah melakukan usaha tani yang ada sebelumnya gitu. Resiko cuaca, kita bisa melihat bahwa
di bulan kemarin, di tahun 2023, di bulan-bulan yang ber yaitu September, Oktober, November, Desember, kita menantikan adanya hujan yang panjang. Selain untuk suhunya bisa turun, kita juga menantikan agar bisa mempermudah panen dan juga mengurangi adanya hama. Tapi karena satu dan lain hal, salah satunya juga karena El Nino yang berkepanjangan, hal ini membuat hujan tidak turun, sehingga akhirnya kegiatan pertanian terhambat. Lalu juga ada risiko keuangan. Mungkin pada saat kita mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli peralatan A dan B atau traktor, ternyata traktornya rusak, atau mungkin ketika kita hendak melakukan pembelian bibit, ternyata bibit yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga ada risiko kebijakan ketika kita mengetahui bahwa pemerintah kita mungkin memberikan subsidi pupuk itu terlambat, atau subsidi pupuk yang kurang, atau mungkin ada kebijakan ekspor impor dan juga kebijakan penggunaan pupuk yang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, hal tersebut yang nantinya akan bisa menambah risiko suatu usaha tani. Oleh karena itu, kita coba akan melihat terlebih dahulu sebenarnya asuransi itu apa sih? Di sini saya mendapatkan definisi dari Nuryanto pada tahun 2012. Asuransi merupakan mekanisme perlindungan, jadi merupakan suatu bentuk perlindungan dari pihak tertanggung ketika ada resiko yang dialami dan itu harus diganti oleh atau harus dilakukan ganti rugi dari pihak penanggung. Aduh mbak, aku bingung nih, tertanggung, penanggung, resiko ini apa gitu. Nah, mungkin untuk bisa memahami lebih dalam lagi, kita langsung masuk saja kepada istilah-istilah di dalam asuransi. Nah, ini ada beberapa, tapi saya akan mencoba untuk masuk ke sini. Ada yang namanya, pertama ini saya akan menunjukkan gambar, yaitu polis. Apa itu polis, mbak? Gitu. Polis ini merupakan salah satu manual book, atau biasa kita bilang dengan buku yang isinya itu adalah perjanjian dan semua tulisan-tulisan yang penting atau ayat-ayat yang penting dalam ketika melakukan suatu perjanjian asuransi. Di polis inilah nanti semua perjanjian, kebijakan, aturan-aturan itu semuanya tertulis. Nah, itu namanya buku polis. Bentuknya buku biasanya. Nah, lalu di sini bisa kita lihat ada yang namanya ada sebuah nominal. Di sini tertera 800.000. Nah, itu namanya premi. Premi itu apa? Premi itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan kepada dari kita pihak tertanggung, dari kita orang yang ikut asuransi kepada perusahaan asuransinya. Nah, premi itu dibayarkan biasanya setiap satu periode. Biasanya ada yang tahunan, ada yang bulanan. Nah, di sini ada namanya penanggung asuransi. Apa itu penanggung? Penanggung asuransi itu adalah pihak yang merupakan perusahaan atau entitas yang memberikan jaminan, kayak entitas atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang ketika nanti tiba-tiba ada resiko. Nah, kita juga bisa melihat di sini nih, pihak tertanggung. Kalau pihak tertanggung itu adalah individu, kelompok atau entitas yang membeli polis asuransi untuk mendapatkan perlindungan finansial dari resiko tertentu. Kita nih sebagai petani-petani Indonesia itu merupakan pihak tertanggung asuransi pertanian, karena sebagai individu maupun sebagai kelompok ataupun sebagai entitas itu kita membeli asuransi atau polis asuransi itu untuk mendapatkan perlindungan finansial dari adanya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah membayar premi lalu tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, itu kita bisa mengajukan yang namanya klaim. Nah, klaim itu sebenarnya apa? Klaim itu adalah permintaan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi. Jadi klaim ini ketika ada kejadian yang tidak menyenangkan, nah klaim inilah yang akan didapatkan oleh pihak yang tertanggung kita nih. Misalnya terjadi apa-apa, kita dapat klaim, kita bisa ngeklaim nih jaminan yang tadi. Lalu ada satu lagi yang namanya cuti premi. Nah, ketika misalnya sedang masa paceklik atau sedang membutuhkan uang, pihak penanggung tertanggung itu biasanya tidak bisa membayar premi. Nah, itu bisa adanya cuti premi. Nah, cuti premi itu biasa memiliki beberapa peraturan. Misalnya ada yang memang cakupan asuransinya hilang, jadi seperti misalnya libur sebentar, tapi juga ada yang tetap akan mendapatkan perlindungan tapi tidak perlu membayar premi. Itu semuanya tergantung dalam kebijakan dan semuanya tertera di dalam buku polis. Nah, selanjutnya kita akan melihat, oke, kita sudah mengetahui nih semua
MOU atau semua istilah-istilah dalam bidang asuransi. Kita akan menelaah lebih dalam tentang asuransi pertanian. Asuransi pertanian merupakan bentuk asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi petani dan usaha pertanian dari resiko yang dapat mempengaruhi hasil panen dan keberlanjutan operasi pertanian. Intinya asuransi pertanian adalah MOU yang tadi, pihak penanggung dan juga tertanggung, yang fokusnya di bidang pertanian. Jadi yang diamankan itu adalah kondisi atau usaha taninya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini masih belum banyak asuransi pertanian, karena memang asuransi pertanian ini pertama kali muncul itu dari negara barat. Biasanya dari negara-negara seperti Eropa. Yang pertama kali berkembang di awal-awal ke-13 itu di Perancis. Karena asuransi pertanian memang masyarakat di sana mulai sadar bahwa sepertinya butuh adanya pihak yang bisa menanggung resiko bersama-sama, terutama di bidang pertanian. Dan memang asuransi pertanian ini juga akhirnya menyebar ke negara-negara lain seperti Jepang dan juga Korea di Asia Timur, dan beberapa negara-negara lain yang juga cukup berkembang, salah satunya Israel. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin bertanya, kalau misalnya hanya dari premi, ya kan, dari premi, apakah perusahaan asuransi pertanian itu bisa bertahan gitu? Kalau misalnya misalnya El Nino, lalu satu kompleks pertanian itu semuanya mengalami El Nino gitu kan, lalu semuanya akan mendapatkan klaim, itu gimana nggak rugi perusahaan asuransinya? Nah, di sini kita bisa melihat nanti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Tapi revenue atau pendapatan dari asuransi pertanian paling besar memang dari premi yang dibayarkan secara rutin oleh nasabah-nasabah atau pihak-pihak tertanggung dari asuransi pertanian. Nah, di Indonesia sendiri baru muncul Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang fasilitasi asuransi pertanian. Nah, di sini ada diberitahukan jenisnya. Jenis asuransi pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 itu terdiri dari asuransi usaha tanaman dan juga ternak. Kenapa kok ternak ikut dalam pertanian juga? Karena pertanian secara holistik, secara luas itu juga berfokus kepada peternakan. Jadi di dalam pertanian itu juga ada unsur peternakan. Nah, untuk asuransi usaha tanaman biasanya itu terbagi juga ke dalam asuransi usaha tanaman pangan. Kalau misalnya padi itu ada namanya AUTP atau asuransi usaha tani padi. Lalu ada juga tanaman hortikultura dan juga tanaman perkebunan. Nah, perkebunan ini yang cukup terkenal di Indonesia. Lalu untuk yang asuransi usaha ternak itu ada asuransi usaha ternak ruminansia seperti sapi misalnya. Lalu ada non ruminansia dan juga monogastrik atau pseudo ruminansia. Jadi memang terbagi ke dalam hal-hal tersebut, terklasifikasi dan memang seperti itu. Nah, di dalam melakukan adanya asuransi pertanian gitu, terkadang pasti kan kita bertanya, oke Mbak, saya sudah paham asuransi itu seperti ini. Oke, saya sudah cukup paham gitu ya, ada pihak penanggung tertanggung. Berarti pokoknya intinya kalau misalnya ada apa-apa bisa nanti dapat klaim gitu kan ya. Lah, lalu kalau misalnya mau join atau apply ini, itu apa Mbak yang harus diperhatikan? Maksudnya saya datang nih ke perusahaan asuransi pertanian, lalu apa yang perlu dilakukan gitu. Nah, salah satu komponen yang paling penting dalam membenahi kondisi pertanian itu ada yang disebut dengan yang namanya farm record. Nah, sebenarnya farm record ini apa sih? Nah, farm record ini merupakan suatu bentuk yang adalah diambil dari kata-kata farm, yaitu usaha tani, dan record itu artinya adalah pencatatan. Nah, di mana di sini farm record itu memiliki arti pemeliharaan catatan yang akurat dan terorganisir. Jadi catatan yang rapi untuk membantu para petani dan juga perusahaan asuransi untuk mengelola risiko dengan lebih baik dalam memperoleh proses klaim, dan hal tersebut bisa menjadi jauh lebih efisien. Kenapa? Karena farm record ini merupakan salah satu bentuk buku yang melampirkan semua seluk-beluk dari pertanian dalam satu lembar kertas. Jadi tidak perlu orang usaha tani yang datang ke lahan langsung lalu melihat lalu mengamati, tapi pemilik lahan dan pengusaha tani itu mencatat gitu,
mereka melakukan pencatatan, dan catatan itu yang akan digunakan sebagai rujukan oleh perusahaan, baik gak hanya perusahaan asuransi tapi investor atau siapapun, untuk melihat dan juga melakukan penilaian terhadap usaha tani. Nah, di sini ada beberapa komponen yang penting yang perlu dilihat gitu ya oleh perusahaan, oleh suatu orang yang memiliki usaha tani. Yang pertama adalah catatan luas lahan, di mana luas lahan itu dicatat dan juga diukur berapa lahan yang tengah ditanami. Nah, itu sangat merupakan hal yang berbeda seperti itu. Nah, di sini juga perlu dituliskan di lahan jenis apa mereka menanam gitu. Misalnya ada yang lahannya misalnya lahan gambut, ada yang misalnya lahannya lahan lahan yang subur tanahnya. Nah, itu perlu dituliskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pihak perusahaan asuransi tidak mau juga menanggung ketika lahannya sudah rusak atau apapun. Nah, itu semuanya ada pembicaraan lebih lanjut, sehingga farm record ini sangat diperlukan. Dan di farm record juga dijelaskan apakah zona tempat Bapak Ibu menanam ini zona yang termasuk rentan terhadap banjir atau mudah terkena kekeringan. Nah, itu perlu sekali untuk dibahas. Lalu juga ada catatan tanaman dan pemilihan varietas. Nah, ini hal yang sangat penting karena misalnya menanam padi, asuransi usaha tanaman padi, lalu ada inpari padinya, atau misalnya padi jenis yang V30 atau V35, itu di sini sangat-sangat diperlukan untuk ditulis secara rinci, karena treatment dari tiap tanaman padi pasti berbeda, dan spesialis yang ada di usaha tani itu yang pasti akan bisa menentukan dan memberikan penanganan yang jauh lebih jelas. Nah, di sini juga perlu ditulis detail terhadap waktu penanaman dan juga bagaimana memulai untuk menanam varietas tersebut. Lalu juga ada pemeliharaan tanaman. Nah, di sini perlu dituliskan cara untuk melakukan praktik pertaniannya. Jadi pupuk yang digunakan apa saja, lalu metode penyiramannya seperti apa, sumber air yang digunakan dari mana saja, lalu untuk hama dan penyakit menggunakan pestisida jenis apa atau rodentisida yang jenis apa, dan bagaimana cara menangani hama. Dan tidak hanya seperti itu, tapi pemeliharaan tanaman secara spesifik juga perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu perlu ditulis. Lalu juga diperlukan catatan cuaca dan juga iklim, di mana pencatatan cuaca itu bisa dituliskan secara harian atau mingguan, dan di dalamnya itu ada suhu, curah hujan, iklim, pH atau tingkat keasaman, dan juga berbagai macam iklim lainnya. Biasanya ada data historis, misalnya menanam tembakau dari bulan November dan Desember yang hujan akhirnya cenderung meningkat atau cenderung menurun. Nah, itu dituliskan, dan semua data itu nanti akan dilakukan adanya perincian kembali dan observasi kembali oleh pihak yang melakukan usaha dari pihak perusahaan asuransi untuk bisa melakukan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan digunakan nantinya dalam usaha tani tersebut. Nah, lalu selain itu juga ada histori dari produksi, dan juga bagaimana dokumentasi dari penjualan yang sudah ada. Nah, ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena setelah tadi dilihat luas lahannya berapa, varietas yang digunakan apa saja, lalu apa yang dikeluarkan semua modal-modalnya, apakah sebanding dengan yang didapatkan produksi dan juga penjualannya, itu semuanya akan dihitung rasio-rasio tertentu, dan yang nantinya akan mengetahui bahwa apakah usaha tani ini menguntungkan atau tidak. Nah, ketika sudah dapat dari sana titiknya, nanti akan termunculkan berbagai macam kebijakan dan juga perjanjian-perjanjian yang akan terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang terhormat, bisa saja misalnya, kalau misalnya terjadi serangan hama wereng, kita akan menanggung. Tapi kalau yang untuk longsor dan kawan-kawannya itu kita tidak menanggung. Kenapa? Karena memang daerahnya rawan longsor. Jadi memang itu. Jadi tidak semena-mena semua ditanggung selesai, tapi pasti juga ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa pihak penanggung itu lakukan gitu. Nah, itu dibicarakan
Dan semuanya alat bantu untuk bisa melakukan parameter itu dalam asuransi pertanian itu adalah farm record. Farm record itu merupakan salah satu hal yang penting sekali dalam melakukan usaha tani. Tidak hanya untuk perusahaan asuransi saja, tapi juga entitas bisnis yang lain, misalnya nanti dari dari investor atau dari perusahaan yang ingin mensuplai, itu sangat penting untuk dilakukan adanya pencatatan yang sangat rinci seperti itu. Nah, ketika kita melihat hal-hal demikian, memangnya di Indonesia sudah ada ya perusahaan asuransi yang berjalan gitu. Salah satu yang telah saya sebutkan tadi itu adalah perusahaan Sinarmas. Nah, di sini Sinarmas ini merupakan salah satu perusahaan yang berfokus di dalam penyediaan crude palm oil atau minyak sawit, minyak dari kelapa sawit, yang mana mereka menyediakan asuransinya juga. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Perusahaan asuransi Sinarmas ini, mereka menyediakan plan asuransi, tapi mereka juga mempunyai usaha sawit sendiri. Nah, perusahaan sawit ini sendiri itu telah memberikan banyak sekali data-data historis, sehingga mereka sudah mengetahui medannya. Mereka sangat menguasai taktik dan teknis bagaimana cara untuk memproduksi dan juga mengelola sawit. Sehingga ketika hendak memberikan asuransi, MOU dan semua ketentuannya akan sangat lihai si perusahaan Sinarmas ini melakukan. Nah, sayangnya di berbagai sektor yang lain, misalkan ada usaha padi, hortikultura, bahkan peternakan, belum banyak di Indonesia yang fokus untuk mengembangkan hal tersebut menjadi perusahaan yang besar layaknya perusahaan Sinarmas. Oleh karena itu, ini merupakan tugas kita bersama, ya kan, untuk kita mengembangkan bersama-sama asuransi yang ada. Tapi salah satu hal yang memang paling dibutuhkan itu sebenarnya adalah farm record, karena dengan adanya farm record, perusahaan yang fokus pada bidang padi pun perlahan-lahan akan juga settled, lalu mereka bisa membantu perusahaan-perusahaan lain untuk memberikan consulting juga atau jasa konsultasi yang nantinya juga bisa berbagi resiko bersama-sama. Nah, sebenarnya itu yang mungkin menjadi harapan kita bersama terhadap kondisi perekonomian yang berfokus pada pertanian di Indonesia, seperti yang telah kita pelajari dari Sinarmas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan Bapak Ibu petani yang saya cintai, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah asuransi pertanian merupakan bentuk upaya mengurangi risiko dari sebuah usaha tani. Diperlakukan adanya pencatatan pertanian yang memudahkan atau yang kita sebut dengan farm record, serta kesadaran akan pentingnya berbagi risiko dengan pihak penanggung. Dewan Juri yang terhormat, serta petani-petani Indonesia yang saya banggakan, bersama petani membangun bumi pertiwi. Saya, Regina Claudia Setiawan, siap untuk menjadi agent of change bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.